Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kalau ada kesempatan yang indah yang diberikan oleh Tuhan, kita boleh datang beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Kita datang dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Allah dan bermazmur bagi Allah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian KPPK nomor 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalan, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Dengarlah nats pembimbing yang akan menuntun rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Terambil di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Mari kita ambil waktu kita di hadapan Tuhan. Kita berdiam sejenak untuk masuk di dalam doa teduh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah minggu pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal akan menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan
duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan, karena Tuhan itu bertahta di setiap puji-pujian kita. Satu pujian KPPK nomor 62 berkata, "Ku mau puji tentang rahmat-Mu." Biarlah pujian ini menjadi kesukaan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita angkat pujian ini, "Ku mau puji tentang rahmat-Mu." Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita katakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami di pagi hari ini untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami jemaat-jemaat-Mu. Satu minggu dapat kami lalui dan kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Setiap berkat dan anugerah Tuhan menjadi sukacita bagi setiap kami.
Berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia pada minggu ini. Kami berdoa untuk Saudari Elna Angelina Ruagawe. Tuhan memberkati dan menolong di usia yang bertambah ini. Dan biarlah kehidupan hamba-Mu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati, beri kesehatan, kekuatan. Engkau juga memberkati orang tua kami yang ada di gereja ini. Berkati dengan kesehatan, kekuatan. Anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sudah dewasa untuk masa depan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka satu persatu. Berdoa menyerahkan untuk usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau berkati. Berikan hikmat bijaksana bagi semua jemaat-jemaat-Mu untuk bekerja, untuk mengelola usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah lewat setiap usaha pekerjaan mereka boleh dapat tetap terus melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak kami, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu semester ini boleh dapat dilalui. Tuhan akan memberkati mereka memasuki semester yang baru dengan persiapan dan dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang dihadapi. Pemerintah harus dengan bijaksana dapat menangani pandemi ini. Tuhan, mari Engkau berikan hikmat. Dan kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia, Tuhan juga memberkati untuk dapat mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Kami mau berdoa supaya pasien-pasien yang positif boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bukan hanya dari segi kesehatan, dari segi jasmani, tapi biarlah ada pribadi-pribadi yang bertemu dengan kasih Kristus lewat pergumulan sakit penyakit ini. Kami mau berdoa agar boleh berkurang korban-korban yang meninggal dunia. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Beri penghiburan bagi mereka. Berdoa untuk setiap para medis, tenaga kesehatan, berkati juga mereka dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di GKI Gorontalo. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, majelis, bahkan semua jemaat yang ada, supaya kami semua dapat bersama-sama untuk tetap terus membangun persekutuan dengan keluarga kami masing-masing di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat media sosial, pelayanan online dari gereja-gereja Tuhan, kami percaya ini akan membawa nama Kristus dimuliakan. Semakin banyak orang yang boleh mendengarkan tentang kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Karya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat-Mu yang berdoa, beribadah di rumah masing-masing dengan pergumulan yang berbeda-beda. Kami punya Tuhan yang berkuasa dan kami tahu Tuhan adalah sumber penghiburan kami. Tetapi tidak hanya menghibur dan menguatkan kami, tetapi memberikan tugas bagi kami untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah terbatas untuk menolong dan memberkati kami semua. Kami naikkan doa dan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi
dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari vokal grup Komisi Wanita. Dipersilakan untuk tampil. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti
besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, bahkan terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan dijalankan. Kita angkat satu pujian yang berkata dalam KPPK nomor 349, bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran dan perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat yang kedua, Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, inilah setiap kami. Kami mau datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur
atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan hari lepas hari. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami mengucap syukur berkat Tuhan begitu melimpah dalam setiap keluarga masing-masing kami. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami boleh beraktivitas sebagaimana adanya. Tuhan, kami persembahkan persembahan syukur pada pagi hari ini. Kiranya persembahan yang dapat kami berikan pada pagi hari ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, dan biarlah kerajaan sorga ditaburkan lewat persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Jennifer. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, Dia seperti air yang mengalir. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan ini menggambarkan bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hatiku. Dia seperti air yang mengalir di dalam hatiku. Curahan jamahan kasih-Mu menjamah setiap hati kami. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi katakan, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, Dia Allah, Dia Yesus, Dia mengalir di setiap hati kita. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati kita. Dia menjamah, karena Dia adalah Allah, sumber kehidupan kita. Dia seperti air. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, ya
curahkan damai kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dan memampukan setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman, dengan kuasa Allah hamba-Mu dapat berbicara. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga tetap berada dalam keadaan sehat, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala keadaan kita terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47, ayat firman yang sudah dibacakan oleh liturgis tadi. Pada ayat-ayat sebelumnya atau pada pasal sebelumnya dijelaskan bahwa Roh Kudus memenuhi para murid-murid sejak hari pencurahan Roh Kudus itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan para murid? Mereka bisa berbahasa roh, dan bahasa yang diberikan roh kepada mereka adalah bahasa di mana orang-orang pada waktu itu mengerti bahwa para rasul menceritakan tentang kemuliaan Allah. Kemudian mereka bisa berkhotbah dengan berani. Mereka bersaksi dan mereka memiliki cara hidup yang baru. Ini hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, disampaikan bahwa latar belakang dari para murid-murid atau rasul-rasul dan orang-orang percaya yang bertobat pada waktu itu, latar belakang mereka berbeda-beda. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus telah turun dalam kehidupan mereka, memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka menunjukkan kedewasaan mereka. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema dan tema ini merupakan tema dari gereja kita untuk bulan Juni. Dewasa di dalam perbedaan. Mari kita melihat kedewasaan seperti apa yang ditunjukkan oleh para rasul dan juga orang-orang percaya yang dicatat oleh Alkitab pada waktu itu berjumlah 3.000 lebih orang yang bertobat, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka menunjukkan kedewasaan dalam perbedaan mereka dengan tetap bertekun. Pasal 1 ayat 14, di sini rasul-rasul masih menanti apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Waktu mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, dijelaskan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa secara bersama-sama. Latar belakang dari para rasul juga berbeda. Kita tahu mereka punya profesi, latar belakang keluarga yang sangat berbeda, tetapi Tuhan memanggil mereka bersama-sama untuk melayani. Kemudian di dalam pasalnya yang kedua ayat 42 dikatakan bahwa orang-orang percaya yang pada waktu itu bertobat, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Apa yang mereka lakukan di dalam sebuah persekutuan yang ada? Mereka belajar firman Tuhan dan mereka berdoa. Bertekun di sini menunjukkan bahwa mereka fokus, ingin lebih sungguh-sungguh lagi untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Meskipun latar belakang mereka berbeda, tetapi keinginan untuk bersama-sama bertekun di dalam pengajaran dan berdoa itu sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa dewasanya mereka, meskipun latar belakang mereka adalah latar belakang yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar tentang persekutuan kita bersama-sama. Di dalam keluarga, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Apakah kita menunjukkan kedewasaan kita dengan tetap bertekun? Meskipun latar belakang kita berbeda-beda. Kita ingin tetap terus belajar dan mau bersama-sama berdoa. Fokus kita adalah ingin lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Perbedaan bukan menjadi satu permasalahan bagi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau hanya rasul-rasul yang adalah 12 rasul pada waktu itu ketika mereka menerima Roh Kudus turun, mungkin kita berpikir ya hanya 12 orang saja. Tetapi memasuki pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 ini sudah dijelaskan bahwa ada 3.000 lebih jiwa yang bertobat dan kemudian dibaptis. Ini berarti perbedaan semakin besar. Tetapi mereka dipersatukan di dalam kerinduan untuk bertekun dalam pengajaran dan di dalam doa. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kedewasaan mereka tunjukkan dengan tetap bertekun. Tidak semua orang pada waktu itu mau memberi diri untuk dibaptis. Ada orang-orang lain yang tidak mau, yang menolak perkataan ini. Perkataan Injil yang telah disampaikan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tetapi mereka yang telah menerima pengajaran ini dengan kesungguhan hati, mau bertekun, belajar kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Setelah peristiwa ini penolakan demi penolakan terjadi. Tapi itu bukan menjadi penghalang. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka menunjukkan kedewasaan mereka dengan tetap bersatu. Ayatnya yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ayat 44a. Orang-orang yang hatinya terharu saat mendengarkan khotbah Petrus bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka menyatukan hati mereka dalam kepercayaan mereka kepada Kristus, meskipun latar belakang berbeda. Dan sejak mereka percaya, mereka bersatu, tidak lagi dibedakan oleh latar belakang asal dari daerah mereka masing-masing, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan mereka bukan menjadi satu penghalang. Selain mereka tekun, mereka juga tetap bersatu. Tidak terpisahkan. Seperti api, bara api yang menyala. Tidak ada satupun yang mau terlepas dari semangat itu. Mereka tetap bersatu. Bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Bangun tubuh Kristus untuk siap menjadi saksi. Saat ini kita terbatas bertemu satu dengan yang lain dalam persekutuan gereja. Yang menjadi pertanyaan, masih adakah persatuan di gereja kita? Mungkin banyak orang berpikir bahwa ya walaupun kita juga tetap beribadah di gereja, ada juga perbedaan-perbedaan pendapat dan kita tidak bersatu. Dan hal itu lumrah untuk terjadi. Saat ini ada begitu banyak
pendapat-pendapat. Karena dulu kita beribadah di gereja secara komunal bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain. Dan saat ini kita beribadah secara pribadi di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak perbedaan-perbedaan di dalam pemikiran dari latar belakang jemaat-jemaat Tuhan. Hari-hari ini menuju ke new normal, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kita sudah boleh beribadah di gereja. Tetapi ada yang berkata jangan dulu, karena pasien positif semakin banyak. Jangan karena euforia ingin beribadah, kemudian kita mengorbankan banyak orang. Di sini juga terjadi berbagai macam perbedaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan selama pelayanan pandemi ini, di dalam pelayanan-pelayanan gereja secara online, mungkin banyak juga pendapat-pendapat dari orang lain, khususnya dari jemaat, yang berkata bahwa ya saya mau beribadah kalau boleh pakai liturgi saja dibagikan. Atau ada yang berkata, oh saya mau juga beribadah secara online. Meskipun hanya menyaksikan lewat layar televisi, handphone, dan fasilitas yang lain, tapi saya mau beribadah seperti di gereja. Meskipun pelaksanaannya di rumah. Untuk setiap hal ini, baik untuk membuat liturgi ataupun ibadah secara online, itu menemukan kendala-kendala atau keterbatasan. Tetapi kita harus berusaha supaya ibadah itu tetap dilaksanakan Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti kita beribadah setiap hari Minggu sebelum pandemi terjadi. Kita datang beribadah, sudah ada hamba Tuhan, sudah ada pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi saat ini suasana situasinya berbeda. Membuat ibadah online juga bukan hal yang mudah. Kadang harus merekam secara berulang-ulang sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengedit video-video sebelum dijadikan video yang kemudian nanti akan disaksikan oleh jemaat-jemaat Tuhan dan jemaat-jemaat bisa beribadah. Butuh keahlian, butuh waktu yang juga lama. Untuk mengupload masuk ke YouTube juga membutuhkan jaringan yang memadai atau jaringan yang baik. Membutuhkan alat-alat perlengkapan untuk rekaman. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat-jemaat Tuhan bisa memberikan respon untuk hal ini. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal ini bisa menimbulkan perpecahan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 dari Nats Pembimbing tadi dikatakan, Rasul Paulus menasihatkan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara, kita berbeda. Dari situasi yang satu ke situasi yang lain, pemikiran-pemikiran kita berbeda. Saya ingin seperti ini, yang saya mau seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan kedewasaan kita dengan tetap bersatu dan memikirkan inti dari kekristenan kita. Bahwa kita tidak fokus pada hal-hal yang demikian, tetapi kita fokus pada apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Mari kita merenungkan. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang tetap bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan. Saling menerima satu dengan yang lain meskipun berbeda. Yang saya sampaikan tadi dalam pelayanan gereja kita punya pemikiran yang berbeda. Sekarang mari kita lihat di dalam keluarga kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini ada pemikiran-pemikiran yang berbeda antara suami istri.
anak-anak. Kenapa? Karena aktivitas tidak sama lagi. Apakah kita di dalam keluarga masih tetap bersatu atau ada begitu banyak konflik yang muncul dari setiap perbedaan itu? Hubungan antara kakak dan adik. Apakah kita masih bisa bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah perbedaan kita? Kita dilahirkan berbeda, meskipun satu kandungan, ada yang hitam, ada yang putih, karakternya berbeda. Tetapi apakah dengan perbedaan itu kita masih saling mengasihi antara saudara dengan saudara, kakak, adik? Apakah kita masih saling mengasihi dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita? Menunjukkan persatuan, tetap satu, itu menunjukkan satu kedewasaan. Hubungan suami istri yang mungkin sudah hidup bertahun-tahun satu dengan yang lain, menyatukan perbedaan, itu adalah sebuah perjuangan. Dan banyak orang yang menyerah. Kenapa? Karena tidak bisa menyatukan perbedaan itu. Tetapi ada orang-orang yang bertahan, menunjukkan kedewasaan mereka bahwa memang kita diciptakan berbeda. Dan kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Belajar satu dengan yang lain sehingga dari perbedaan itu kita bisa saling memperlengkapi. Itu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kedewasaan ditunjukkan dengan tetap bersatu. Yang ketiga, kedewasaan yang ditunjukkan oleh para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu di dalam pasal ayatnya ke-44b dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45 juga menjelaskan bahwa mereka menjual harta mereka dan membagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Perbedaan latar belakang bukan hanya dari tempat dari mana mereka berasal, tetapi juga perbedaan status sosial, ekonomi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan pertobatan orang-orang pada waktu itu tidak hanya secara pengetahuan. Setelah mendengar khotbah dan hati mereka diubahkan untuk bertobat, tetapi disertai dengan tindakan yang nyata. Langsung mereka tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Mereka peduli. Peduli pada yang berbeda, bukan pada yang sama. Kadangkala kita peduli kepada orang-orang yang sama dengan kita. Yesus berkata, tidak ada gunanya engkau menolong orang lain yang bisa membalas perbuatanmu itu. Tetapi lakukanlah perbuatan baik kepada orang yang tidak bisa membalas apa yang engkau lakukan. Dan ini yang dikerjakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka tidak egois. Ini salah satu tanda kedewasaan seseorang. Tidak egois. Mereka bisa berbagi dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita suka menilai ya sebagai orang tua, ketika kita melihat ada anak kecil yang punya sesuatu, kue atau mainan, kemudian dia bagi kepada temannya, pinjamkan atau dia berikan kepada temannya, kita katakan bahwa wah anak ini dewasa, ya bisa berbagi. Sama dengan kita orang-orang dewasa. Ketika kita sudah bisa berbagi dengan orang lain, maka secara iman, pemahaman kita ada dalam satu kedewasaan. Kenapa? Karena kita tetap belajar untuk peduli kepada orang lain. Ini merupakan indikasi pertumbuhan dari gereja dan juga pertumbuhan dari orang-orang percaya. Mereka bisa berbagi Injil, berbagi kisah tentang Tuhan, Yesus Kristus kepada orang lain. Mereka mau menghasilkan kesaksian-kesaksian yang baik yang bisa dibagikan kepada orang lain. Mereka mau berbagi harta benda mereka menjadi milik bersama. Besar kecil yang kita berikan,
bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena ada kegerakan roh dari sebuah pertobatan yang muncul di dalam hati kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita mengerti dan memahami bahwa setiap berkat yang ada pada kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi itu asalnya daripada Tuhan. Dan pemberian orang-orang percaya pada waktu itu didasari dengan ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini pasal ayatnya yang ke-46 ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada ketulusan dari kepedulian mereka. Ketika kita punya hati yang tulus untuk peduli, berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara akan merasakan kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Kita tidak menuntut orang lain. Kenapa hanya saya yang melakukan, dia tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kepuasan tersendiri, terima kasih Tuhan. Kalau saya bisa melakukan ini, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang memberi hati itu kepada saya. Sehingga pemberian kita, kepedulian kita bukanlah kepedulian yang dipaksakan, tetapi kepedulian yang muncul dari ketulusan hati. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sikap atau kedewasaan seperti apa yang ditunjukkan orang-orang percaya pada waktu itu. Ayatnya yang ke-47. Mereka bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kedewasaan mereka tunjukkan dengan tetap memuji Allah. Waktu mereka memuji Allah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada hal baru yang dihasilkan. Mereka disukai oleh semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pujian mereka kepada Allah bukanlah pujian yang bersifat euforia, perasaan nyaman, atau perasaan gembira yang berlebihan. Seperti mungkin ketika kita mendengar bahwa kita sudah boleh beribadah di rumah ibadah masing-masing, mengikuti protokol-protokol yang ada, dan kita sangat senang sekali karena sudah rindu sekali untuk beribadah. Tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Pujian kepada Allah adalah pujian yang tulus dari hati mereka. Dan ketika kita memiliki hati yang benar-benar tulus memuji Allah, hasilnya jelas Bapak Ibu Saudara, kita disukai semua orang. Seperti ayat firman Tuhan. Waktu mereka tulus memuji Allah, menyembah Allah, firman Tuhan katakan mereka disukai banyak orang. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, hasil dari ketulusan mereka dalam memuji Allah, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dari 3.000 itu ditambahkan lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena ada hati yang tulus dalam menyembah Tuhan. Ketulusan hati dalam memuji Allah dan melakukan tindakan iman adalah kunci dari kehidupan orang-orang percaya. Di situasi sulit saat ini sekalipun, jangan pernah berhenti untuk memuji Allah dengan tulus. Meskipun Bapak Ibu Saudara terbatas beribadah di rumah dan hanya menggunakan fasilitas-fasilitas seadanya mungkin, jangan sampai pujian kita kepada Allah hanya bersifat sebatas itu saja. Tidak ada yang melihat, mau saya angkat tangan, mau saya tutup mata berdoa atau tidak. Tidak penting, tidak ada yang melihat. Jangan sampai itu menghalangi kita Bapak Ibu Saudara. Miliki pujian yang tulus kepada Allah. Mengungkapkan kerinduan, keinginan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tunjukkan itu dengan ketulusan. Jangan bermain ketika kita beribadah.
sambil beribadah, sambil melakukan pekerjaan yang lain. Jangan. Mari kita siapkan hati kita. Menggunakan pakaian yang baik, kemudian siap datang beribadah menyembah Tuhan. Mengikuti ibadah dengan hikmat dari awal sampai selesainya. Sebagaimana kita mengikuti ibadah di gereja. Mengapa kita harus benar-benar punya hati yang tulus menyembah kepada Allah? Karena ketika kita punya hati yang tulus menyembah kepada Tuhan, kita akan disukai semua orang. Ayat firman Tuhan ini berkata, kenapa? Karena kita sungguh-sungguh di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keterbatasan, mereka masih bisa beribadah dengan tulus hati. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mungkin di rumah kita ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dengan ketulusan hati kita menyembah Tuhan, mereka bisa melihat kesaksian hidup kita. Dan berkat yang kedua, selain daripada disukai semua orang, berkat yang kedua adalah di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kita memuji Tuhan bukan karena berkat-berkat jasmani yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi kita memuji Tuhan karena keselamatan dan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dewasa di dalam perbedaan. Yang pertama dengan tetap bertekun. Sama-sama bertekun di dalam doa dan pengajaran. Tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan itu. Dan tetap peduli. Tetap memuji Allah meskipun banyak tantangan. Karena ada berkat di mana kita disukai oleh banyak orang. Dan di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini boleh belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarkan dalam kehidupan pengiringan kami akan Tuhan, kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Dengan menunjukkan kehidupan yang terus tetap mau bertekun di dalam pengajaran dan dalam doa. Menunjukkan kedewasaan kami dengan tetap bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain meskipun kami berbeda. Tetap peduli dan tetap memuji Allah. Biarkan kami menjadi pribadi-pribadi, jemaat-jemaat Tuhan yang disukai banyak orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena ada kesaksian hidup orang-orang percaya. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, berkat-Mu melimpah bagi mereka. Suami, istri, anak-anak dan seisi rumah mereka ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Elna Angelina Ruagawe. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita masih tetap akan dilaksanakan dalam bentuk online dan juga ibadah di rumah masing-masing khususnya dalam ibadah doa. Biarlah kita semua dapat terus mengambil bagian, membangun persekutuan dengan Tuhan di rumah kita, bahkan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Demikian warta gereja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi puji Allah Bapa Putra.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, melangkahlah dengan iman dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh kehidupan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari ambil waktu teduh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seluruh ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan biarkanlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita dalam minggu ke depan ini. Kita akan berjumpa kembali, Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom dan selamat pagi. Bapa, jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan agar kau